Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator yang saya hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang luar biasa yang sudah berada pada room virtual meeting kita pada pagi hari ini, merupakan suatu kehormatan buat saya untuk dapat berjumpa, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka meningkatkan profesionalitas kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang gizi. Nah, sesuai dengan yang dimintakan oleh pihak penyelenggara kepada saya, pagi ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait dengan peran potensial dari pangan fungsional di dalam meningkatkan sistem imun tubuh kita, khususnya pada era coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang kita alami pada saat ini. Dan sebelum kita masuk kepada materi, barangkali tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya oleh saudara moderator. Namun sedikit perkenalan pagi ini, sepertinya banyak yang belum mengenal saya, khususnya untuk di daerah Sumatera Selatan, Palembang. Saya merupakan alumni dari Akademi Gizi Padang, kemudian melanjutkan S1 di program studi Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, dan master saya diambil di University of Queensland di Australia, yaitu untuk master di dalam Public Health untuk Community Nutrition. Dan pada awal tahun ini saya baru selesai menyelesaikan pendidikan di program Doktor Ilmu Gizi di Siameo Rekpon, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 1994 saya sudah menjadi dosen di jurusan Gizi Poltekkes Padang, jadi sudah hampir lebih dari hampir 30 tahun ya, udah 26 tahun ya. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2010 saya juga punya kesempatan untuk memimpin jurusan gizi di Poltekkes Padang. Baik, ada suara yang masuk, kayaknya bisa saya lanjutkan. Mohon di-mute dulu semua peserta. Ya, saya. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Dan kemudian pada tahun 2004 sampai 2017 saya juga menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu di Poltekkes Padang, dan saat ini sebagai Affiliated Researcher untuk di Siameo Rekpon, dan sebetulnya juga untuk Bapeda Sumatera Barat, dan juga reviewer di beberapa jurnal. Yang tetap itu adalah untuk jurnal Sehat Mandiri yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Padang, dan secara insidental saya juga mereview artikel-artikel yang masuk, khususnya yang terkait dengan bidang gizi, untuk jurnal gizi dan pangan di IPB. Kemudian untuk internasional, saya juga pernah mereview untuk jurnal bereputasi di PLOS ONE. Dan di Persagi, saya aktif di Persagi Sumatera Barat, khususnya DPD Sumatera Barat. Kemudian saya juga merupakan pengurus dari Indonesia Sport and Nutrition Association atau ISNA, dan merupakan anggota dari American Society for Nutrition. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita pada hari ini, saya akan fokuskan tentang pangan fungsional yang potensial sebagai imun booster atau yang untuk dapat meningkatkan imun tubuh. Tapi sebelumnya kita akan menyinggung sedikit tentang sistem imun dan coronavirus disease, dan bagaimana current knowledge atau current issue terkait dengan gizi dan sistem imun. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita patut bersyukur ya, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki sistem pertahanan tubuh yang sangat-sangat kompleks ya. Kalau kita lihat, kita itu diberikan pertahanan secara utuh ya, untuk melawan apakah itu bakteri-bakteri atau mikroba patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, ataupun benda-benda asing yang dapat menyebabkan kita sakit.
penyakit seperti misalnya polutan, debu, dan lain-lain sebagainya. Nah, secara umum ada 3 sistem pertahanan tubuh kita terhadap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus. Sistem pertahanan pertama. Mohon maaf, Pak Gusnedi, tadi termute karena admin mau mute yang lain, ternyata Pak Gusnedi termute, mohon diaktifkan Bapak. Kepada seluruh peserta kami mohon bantuannya untuk tidak mengaktifkan voice-nya karena Bapak Gusnedi sedang melangsungkan presentasi materinya. Silakan Bapak, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik. Jadi ada 3 sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu benda asing seperti debu atau benda-benda kimia dan lain sebagainya, termasuk mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus. Sistem pertahanan pertama kita sebut dengan surface barrier, yaitu sistem pertahanan yang merupakan line pertama, ya, garis pertama untuk melawan benda-benda asing itu yaitu dari sistem pertahanan tubuh di permukaan tubuh kita. Apa saja itu? Ada kulit, kemudian ada jaringan mukosa yang terdapat pada saluran pernafasan, pada saluran pencernaan, kemudian juga pada saluran pembuangan kita, ya. Nah, kemudian kita juga memiliki yang di surface barrier ini pertahanan secara kimia. Misalnya saja pada saat benda asing itu masuk melalui katakanlah mulut atau hidung, maka nanti di mulut atau hidung itu akan bereaksi langsung dengan air ludah kita atau saliva. Atau di bagian hidung nanti ada filia-filia, ya, yang secara fisik itu akan mensensor benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan dan akan bereaksi seperti misalnya batuk dan bersin, ya. Begitu juga nanti ketika misalnya bakteri memasuki lambung, maka di sini ada asam lambung yang akan membunuh bakteri-bakteri patogen, ya. Begitu juga di bagian kulit, kalau kita lihat yang secara kimia, kulit kita secara aktif memproduksi yang namanya keringat, dan keringat ini merupakan salah satu respon tubuh kita untuk pertahanan tubuh seperti sebetulnya. Jadi tidak semua bakteri yang tahan dengan zat-zat asam yang diproduksi melalui keringat. Nah, kemudian ada pertahanan yang termasuk surface barrier ini dalam bentuk biological, yaitu pertahanan yang diberikan oleh mikroba-mikroba baik itu yang terdapat pada saluran pencernaan maupun saluran pembuangan kita dan alat kelamin kita, ya. Nah, mikroba-mikroba baik ini membantu tubuh kita di dalam melawan masuknya bakteri-bakteri atau mikroba patogen ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini disebut dengan surface barrier yang tadi ada secara fisik, kimia, dan secara biologi. Nah, kemudian kelompok yang kedua kita sebut dengan innate immunity. In artinya di dalam, need artinya dilahirkan. Artinya innate immunity ini adalah sistem imun yang sudah kita bawa sejak kita lahir. Jadi setiap kita dibekali dengan innate immunity. Nah, sifatnya ini merupakan begitu tadi masuk ke dalam tubuh, kemudian sistem permukaan tidak mampu menangkal si mikroba patogen, maka si mikroba patogen ini nanti akan masuk ke dalam sel. Nah, ketika masuk ke dalam sel, maka tubuh kita akan merespon dengan sistem innate immunity ini. Di sini ada sel-sel darah putih, ya. Di sini kita lihat misalnya ada yang disebut dengan mast cell. Jadi mast cell ini merupakan kayak semacam patroli, ya. Patroli, kalau ada benda masuk dia akan patroli, kemudian dia akan mengirimkan sinyal-sinyal ke sel-sel darah putih yang lain untuk melakukan perlawanan, ya. Jadi nanti melihat apakah itu bakteri, apakah itu virus, apakah itu debu dan lain sebagainya, maka apapun yang masuk dia akan coba perangi dulu, gitu ya.
dan dia tidak membuat sebuah memori di dalam tubuh kita. Jadi dia langsung merespon dan tidak spesifik. Jadi apapun benda asing yang masuk, maka nanti innate immunity ini akan mencoba untuk memerangi. Nah, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan adaptive immunity, yaitu immunity yang berkembang di dalam proses tumbuh kembang kita, selama proses kehidupan kita. Kalau innate immunity tadi tidak spesifik, maka yang adaptive immunity ini merupakan respon tubuh kita terhadap antigen-antigen yang sudah pernah masuk sebelumnya. Misalnya katakanlah, ya misalnya kayak imunisasi itu. Nah, imunisasi itu kan merupakan bagian upaya untuk mengaktifkan adaptive immunity kita. Jadi kita memberikan vaksin, virus atau bakteri yang dilemahkan, maka tubuh kita nanti akan membuat sel-sel limfosit, yaitu B-cell dan T-cell. B-cell ini adalah sel-sel limfosit yang diproduksi di sumsum tulang, sedangkan T-cell ini adalah sel-sel limfosit yang diproduksi di timus, ya. Jadi kelenjar-kelenjar yang menunjang sistem imun kita. Nah, B-cell dan T-cell ini memproduksi antibodi yang spesifik untuk bakteri atau mikroba tertentu. Dan ketika bakteri mikroba tertentu itu masuk kembali setelah sekian lama, maka ini dia akan mudah mengenali dan akan lebih efektif melawannya begitu. Jadi ini secara sederhana saja. Kalau Bapak Ibu nanti mau mempelajari ini secara mendalam, silahkan dibaca nanti tentang basic immune system, dan dari itu sangat banyak, baik itu di literatur maupun di media-media online. Nah, berikutnya, ini gambar memperlihatkan bagaimana proses masuknya SARS-CoV-2, ya, artinya virus yang menyebabkan coronavirus 19 sekarang. Nah, kalau kita lihat nanti sudah dijelaskan bahwa virus ini menulari kita, yaitu melalui jalur pernafasan kita. Jadi virus ini sebetulnya ini masih dalam perdebatan apakah dia dimasukkan ke dalam benda hidup atau benda mati. Sebab kalau dia dikatakan benda hidup, struktur selnya itu tidak selengkap, ya. Jadi dia hanya punya DNA, RNA dan beberapa protein yang dibutuhkan, tetapi dia tidak akan berkembang biak kalau dia tidak menempel pada sel inangnya. Nah, sel inangnya itu apa? Nah, sel inangnya itu adalah sel tubuh kita yang di permukaannya ada reseptornya, yaitu yang disebut dengan angiosystem converting enzyme namanya. Jadi enzim yang dapat mengikat protein dari si virus ini dan sehingga nanti melekat di permukaan sel dan masuk ke dalam sel kita. Jadi yang si ACE2 ini banyak terdapat pada saluran pernapasan, pada saluran pencernaan, kemudian ditemukan juga pada sel-sel di organ vital kita seperti paru-paru, kemudian ginjal dan juga hati. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau terhindar dari COVID-19 ini, maka upaya yang pertama kita itu jangan sampai dia masuk ke dalam saluran pencernaan atau saluran pernafasan kita. Sebab reseptornya itu hanya berada pada saluran itu begitu. Kalau dia menempel di kulit, sepanjang tidak terjadi perlukaan, maka dia tidak akan berkembang biak. Nah, setelah nanti dia masuk, setelah berikatan dengan ACE2 reseptor ini, maka nanti di dalam sel kita, di dalam host sel kita, dia akan melakukan replikasi dan yang disebut dan proses translasi, dan nanti dia akan membentuk sel virus yang baru dan dilepaskan kepada sel-sel yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini gambar memperlihatkan bagaimana apa yang terjadi ketika si virus ini menginfeksi saluran pernafasan kita. Jadi kalau kita lihat saluran pernafasan kita dari trachea itu nanti akan bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri, dan bronkus nanti akan bercabang sampai pada cabang yang terkecil itu yang disebut dengan alveoli. Alveoli kalau kita lihat secara makro itu seperti busa, ya, yang di dalamnya ada gelembung-gelembung udara. Ini adalah alveoli yang sehat, Bapak dan Ibu, ya. Alveoli yang sehat yang di dalamnya ada gelembung-gelembung udara yang berfungsi untuk nanti menukarkan
oksigen ya antara sel-sel darah merah, oksigen dan nanti dibawa ke jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh. Ya ini adalah yang sehat. Dan kalau kita lihat di dalam setiap sel alveolus kita, di sana dikelilingi oleh yang namanya dinding-dinding kapiler yang di dalamnya berisi sel-sel darah merah yang nanti berfungsi untuk pertukaran oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di samping itu, dia juga memiliki sel-sel alveolit, yaitu yang ada yang tipe 1 dan ada tipe 2. Kalau tipe 1 ini adalah yang untuk pertukaran oksigen ini, tetapi yang tipe 2 ini adalah untuk memproduksi yang namanya surfaktan. Jadi surfaktan ini adalah protein yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari si alveoli ini supaya tetap normal begitu. Nah, ini yang sehat. Tetapi jika terjadi infeksi, maka nanti akan terjadi vasodilatation pada pembuluh kapiler tadi sehingga memungkinkan masuknya sel-sel makrofag, yaitu yang dari innate system tadi, yang dari innate system tadi. Dan si makrofag akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada sel-sel lain, ya, sehingga sel-sel lain seperti neutrofil dan yang lain-lainnya akan masuk ke dalam alveolus untuk memerangi yang namanya si COVID-19 tadi. Nah, sebagai reaksi dari setelah dia mati, maka untuk membuangnya itu, maka tubuh kita juga menghasilkan cairan. Ya, cairan ini untuk mengekskresikan kembali si virus yang sudah mati ataupun sel-sel yang sudah mati, sehingga akan diproduksi cairan. Ya, nah dengan adanya cairan ini, maka akan menghambat aktivitas pertukaran udara. Makanya timbul sesak ya pada gejala ringan. Dan pada gejala berat kita bisa lihat apabila ini tidak diatasi dengan baik, maka nanti seluruh alveoli kita bisa berisi cairan sehingga merusak sel-sel surfaktan ya, surfaktan sehingga bentuk dari alveoli itu tidak bisa dipertahankan dan terjadilah yang namanya jaringan parut nanti. Pada keadaan ini maka pertukaran oksigen sudah tidak bisa dilaksanakan dan bisa berakhir pada kematian. Dan juga akan diperparah nanti kalau terjadi adanya luka, biasanya pada orang-orang yang menderita penyakit-penyakit kronis seperti diabetes atau misalnya stroke dan lain sebagainya, maka ini akan diperparah dan akan mempercepat proses ini. Nah, saya menemukan sebuah bagan yang sangat menarik Bapak Ibu, yang ini dapat kita pahami dengan mudah, bahwa kalau kita lihat respon imun kita terhadap COVID-19 ini sangat beragam, tergantung kepada daya tahan tubuh kita. Sebanyak 30% orang yang terinfeksi itu tanpa gejala Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan OTG dan ini berpotensi menularkan sepanjang dia masih memiliki virus. Ya. Kemudian 55% dengan gejala ringan, 10% dengan gejala berat, dan 5% itu sampai pada kondisi kritis, dan nanti 50% dari jumlah itu berakhir dengan kematian. Ya. Jadi sekali lagi bahwa imun kita sangat menentukan apakah kita hanya akan mengalami yang masuk 30% ini atau nanti akan berakhir pada yang 5% yang di bawahnya. Dan ini sangat tergantung dengan imun. Oleh sebab itu, selain upaya kita untuk menjalankan PHBS, ya tentunya salah satu strategi kita untuk melawan COVID ini adalah dengan meningkatkan imun sistem kita. Karena kalau kita termasuk ke dalam kelompok yang 30%, insya Allah tidak akan ada gejala dan akan terbentuk imunitas. Baik. Nah, untuk meningkatkan sistem imun kita sebetulnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Dari beberapa literatur dapat kita lihat bahwa kayaknya ada lagi yang suara yang masuk. Bisa diinaktifkan dulu. Baik. Jadi untuk meningkatkan sistem imun kita ini ada dua cara secara garis besar. Yang pertama dengan perubahan gaya hidup atau lifestyle, dan yang kedua adalah dengan gizi seimbang tadi. Sebetulnya lifestyle juga merupakan bagian dari gizi seimbang, yaitu tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat memilih pilihan makanan yang sehat gitu. Nah,
Seperti misalnya untuk lifestyle, jadi meminimalkan stres, kemudian melakukan exercise secara rutin, cukup tidur, kemudian berhenti merokok, melaksanakan hygiene dan sanitasi yang baik, kemudian minum cairan atau well hydrated ya. Nah, satu penelitian yang saya temukan terkait dengan manfaat regular exercise dengan sistem imun tubuh kita. Jadi penelitian ini membandingkan antara orang yang rutin berjalan kaki pagi dan jogging dengan orang yang hanya sekali-kali melakukan maraton ya, jadi berat. Nah, kalau kita lihat manfaat kita rutin itu jauh lebih baik daripada kita hanya berolahraga sekali-sekali tapi intensitasnya tinggi. Justru kalau kita memaksakan diri berolahraga berat tetapi tidak rutin, maka nanti justru terjadi penurunan respon imun tubuhnya justru menurun ya. Seperti misalnya di sini penurunan fungsi-fungsi T-selnya menurun ya pada orang yang maraton. Tetapi pada orang yang rutin berjalan pagi, nah ini terjadi peningkatan gitu. Nah, kemudian dietary balance diet nanti kita akan coba untuk membahas ini lebih lanjut. Baik. Nah, sekarang kita lihat kaitan antara gizi dengan sistem imun ini. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini dengan adanya COVID-19 banyak sekali klaim-klaim yang beredar baik itu di media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya yang tidak didasarkan kepada kajian-kajian secara ilmiah. Jadi hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin common sense yang efeknya belum tentu berlaku untuk semua orang ya. Nah, hal ini juga sesuai seperti apa yang disampaikan oleh National Institute of Health bahwa belum ada sampai saat ini bukti untuk mendukung penggunaan suplemen apapun untuk mencegah atau mengobati COVID-19 ini. Mencegah kita dari COVID-19, nah itu masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, kenapa? Karena tadi interaksi antara diet dengan sel-sel inang atau sel-sel tubuh kita itu sangat kompleks. Jadi sangat kalau kita mengklaim bahwa zat A ini bisa membunuh COVID-19, nah itu perlu sekali kajian yang mendalam gitu. Nah, di samping itu, nutrisi makanan memiliki mekanisme dan efek yang berbeda ya terhadap sistem pertahanan tubuh, baik tadi melalui surface barrier seperti pertahanan kulit, kemudian mikroba usus, kemudian sistem imun bawaan ataupun sistem imun adaptif tadi. Jadi setiap orang akan merespon berbeda terhadap diet yang masuk ke dalam tubuh. Nah, terkait dengan pangan fungsional yang akan kita bahas pagi ini, saya menemukan satu buku yang baru saja dipublish 2 minggu yang lalu kalau tidak salah oleh Badan Litbang Pertanian. Ini judul bukunya sangat sesuai dengan kondisi yang sekarang ini, yaitu buku saku untuk bahan pangan potensial untuk antivirus dan imun booster. Jadi bahan-bahan pangan potensial atau bahan-bahan fungsional yang ditulis dalam buku ini sudah disarikan dari berbagai sumber, termasuk penelitian-penelitian yang menunjang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti melihat jenis makan pangan fungsional apa saja yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, buku ini bisa menjadi rujukan dan ini bisa di-download di websitenya Balitbang Pertanian. Nah, ini merupakan bagan yang memperlihatkan hubungan antara bagaimana kebiasaan makan kita atau diet kita itu dapat mempengaruhi sistem imun, kemudian dia juga mempengaruhi mikroba-mikroba di dalam saluran pencernaan kita, dan ini memiliki hubungan timbal balik. Jadi mikroba dalam usus ini tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan salah satu bagian dari surface barrier kita di dalam pertahanan tubuh. Dan tentunya diet juga akan mempengaruhi status gizi kita. Jadi apakah kita mengalami gizi kurang, gizi normal, kemudian apakah gizi lebih, ini juga sangat ditentukan oleh diet kita dan pada akhirnya akan mempengaruhi kebugaran kita, ya, kebugaran kita. Dan kita perlu ingat bahwa di lingkungan kita itu ada ribuan, jutaan, bahkan miliaran patogen yang setiap hari mengancam kesehatan kita. Dan tanpa adanya sistem imun yang baik, kemudian status gizi yang baik,
maka nanti ini akan mengancam kualitas hidup kita tentunya. Nah, ini ada beberapa zat gizi yang spesifik atau komponen-komponen bioaktif yang dapat meningkatkan sistem imun secara teoritis. Yang pertama adalah protein, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi sistem imun yang sudah dijelaskan, bahwa senyawa-senyawa ya komponen-komponen yang berfungsi untuk sebagai sistem pertahanan tadi, baik itu mulai dari yang termasuk ke dalam innate system, innate immunity ataupun adaptive immunity, semuanya bahan baku utamanya itu adalah protein. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita kekurangan protein, maka produksi dari sel-sel imun kita ini juga akan terganggu. Kemudian ada yang disebut dengan senyawa-senyawa fitokimia. Nah, senyawa fitokimia ini jenisnya banyak sekali dan sampai sekarang belum teridentifikasi semuanya, tapi dia tidak termasuk ke dalam kelompok nutrien, seperti misalnya vitamin dan mineral. Biasanya ini berhubungan dengan warna dan banyak terdapat pada bahan-bahan pangan dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Jadi biasanya semakin pekat warna satu sayuran atau buah-buahan, maka kandungan senyawa fitokimia ini juga dipercaya semakin banyak, dan fungsinya dipercaya sebagai antioksidan atau anti-inflamasi, anti kanker, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari kelompok lemak, asam lemak, terutama asam-asam lemak polyunsaturated fatty acid atau asam lemak yang memiliki yang tidak jenuh ganda, ya, terutama nanti yang kita sebut dengan omega 3 dan omega 6, asam linoleat, kemudian asam alfa linolenat misalnya. Kemudian banyak sekali vitamin yang juga berfungsi sebagai antioksidan, diantaranya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B, dan berbagai mineral yang menunjang sistem metabolisme kita, terutama nanti dia berfungsi sebagai koenzim, seperti misalnya zinc, kemudian iron merupakan komponen dari sel-sel darah merah kita, kupur, selenium, magnesium, dan zinc, ya. Salah satu lagi adalah zinc. Dan yang terakhir itu adalah senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam prebiotik dan probiotik. Nah, kita lihat apa yang masuk dengan prebiotik dan probiotik ini. Baik. Oke. Nah, nanti kita lihat yang prebiotik termasuk ke dalam pangan fungsional, Bapak Ibu. Nah, masuk dulu ke dalam konsep pangan fungsional. Nah, secara definisi, banyak sekali kita temukan definisi dari pangan fungsional di sini, dan belum ada definisi yang baku yang diharmonisasi secara universal. Ya, kalau kita lihat Jepang mendefinisikan makanan fungsional ini lain dengan apa yang kita definisikan di Indonesia, termasuk juga beberapa LSM yang di bidang pangan seperti WHO juga memiliki definisi sendiri. Artinya belum ada definisi yang baku. Nah, pangan fungsional ini pertama kali kalau kita lihat sejarahnya ya, ini dikenal di Jepang sejak tahun 1984 dengan nama Food for Specific Health Uses, ya, atau FOSU, yaitu makanan yang diketahui secara ilmiah mengandung komponen yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Nah, kalau kita lihat definisi dari berbagai institusi yang mengeluarkan, saya mencoba untuk menyarikan bahwa dari berbagai definisi itu ada beberapa syarat makanan fungsional. Di antaranya yang pertama, dia harus memiliki satu atau lebih komponen bioaktif yang memberikan efek baik untuk kesehatan. Ya, efek baik untuk kesehatannya ini terutama di luar efek zat-zat gizi esensial yang dikandungnya. Misalnya dia mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, itu sudah merupakan fungsi makanan sebagai esensial nutrien. Tetapi nanti disebut sebagai pangan fungsional apabila dia memiliki senyawa lain di luar zat gizi yang esensial tadi, ya, yang juga memberikan efek baik untuk kesehatan kita. Jadi bukan fungsi makanan esensialnya. Kemudian dia harus dalam bentuk pangan, artinya konsumsinya harus dalam bentuk pangan utuh. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak suplemen yang dalam bentuk kapsul ataupun mungkin dalam bentuk obat dan segala macam, nah itu tidak termasuk pangan fungsional. Itu nanti termasuk yang disebut dengan nutraceutical atau mungkin juga pharmacofood, ya. Nah, dapat berbentuk alami atau olahan termasuk pangan yang diperkaya. Jadi asalkan dia dalam bentuk pangan,
tidak peduli apakah dia dalam bentuk utuh, misalnya sayuran dan buah, atau mungkin dalam bentuk pangan olahan seperti tempe, atau mungkin juga yogurt dan lain sebagainya, atau yang diperkaya. Jadi seperti misalnya kita buat biskuit yang mengandung misalnya yang rendah apa namanya, yang rendah gluten misalnya, atau biskuit yang mengandung serat larut atau serat tidak larut tertentu. Nah, itu bisa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, hanya saja klaim gizi atau kesehatan harus berdasarkan kajian ilmiah. Jadi kalau kita mengklaim bahwa makanan tertentu bisa memberikan efek tertentu terhadap kesehatan, ya, jadi itu disebut dengan klaim kesehatan. Nah, itu harus berdasarkan kajian ilmiah, harus ada penelitiannya dulu. Atau misalnya klaim gizi, misalnya makanan ini mengandung sekian protein, mengandung sekian kalsium, mengandung sekian zat besi. Nah, itu disebut dengan klaim gizi. Nah, itu juga tentunya harus berdasarkan analisis di laboratorium gitu. Sepanjang itu bisa dibuktikan, maka tentunya ini menjadi dasar kita untuk pertimbangan apakah kita akan mengkonsumsinya atau tidak. Nah, kalau kita lihat fungsional food dari efeknya terhadap kesehatan, tadi sudah dikatakan bahwa dia memiliki efek di atas makanan yang rata-rata, di makanan yang biasa kita konsumsi, ya. Jadi fungsinya itu memberikan fungsi tambahan atau efek baik tambahan kepada kesehatan kita di luar zat gizi yang dia akan dikandung oleh makanan-makanan yang biasa kita konsumsi, ya. Tetapi dia tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok suplemen atau nutraceutical tadi. Dan kalau kita lihat secara organoleptik atau penampilannya, maka makanan fungsional ini harus berbentuk bahan pangan, jadi tidak menyerupai obat-obatan. Nah, kalau kita lihat concern terhadap pangan fungsional ini sudah lama sebetulnya, di mana pangan fungsional ini area-areanya meliputi bisa untuk kesehatan saluran pencernaan kita, yaitu tadi yang berhubungan dengan probiotik, prebiotik, dan serat-serat ya yang apa namanya yang menunjang pertumbuhan probiotik ini, atau beberapa area terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi saraf kita dan kognitif kita, seperti misalnya senyawa-senyawa flavonoid, omega 3 dan selenium yang bisa digunakan sebagai misalnya untuk mencegah Alzheimer ya. Kemudian ada juga concern lain terkait dengan penyakit-penyakit kardiometabolik sindrom atau sindroma kardiometabolik, seperti misalnya nanti diabetes ya, hiperkolesterol dan lain sebagainya, di mana senyawa-senyawa yang berperan di situ adalah senyawa-senyawa polifenol, kemudian serat-serat pangan ya, atau penyakit jantung ya. Beberapa penyakit jantung ini ada beberapa senyawa pada pangan fungsional yang bisa kita andalkan, yaitu senyawa-senyawa polifenol, omega 3 dan plant sterol atau sterol-sterol yang berasal dari tumbuhan, termasuk di dalamnya untuk pencegahan kanker. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan merebaknya pandemi COVID-19, pada saat ini pangan fungsional banyak dibicarakan dalam fungsinya sebagai imunomodulator, terutama yang terkait nanti dengan imunostimulan, yaitu untuk menstimulasi sel-sel imun pada imun sistem kita. Nah, kita akan masuk sekarang pada beberapa kelompok pangan fungsional. Jadi definisi tadi berbeda-beda, pengelompokan kalau kita lihat juga banyak yang berbeda-beda. Dan saya coba ambil pengelompokan yang sederhana saja, yaitu dapat dibagi di tiga sebetulnya. Yang pertama adalah makanan fungsional alami atau konvensional, yaitu bahan-bahan makanan yang masih dalam keadaan utuh, ya, belum diolah, seperti misalnya berbagai jenis buah dan sayuran segar, biji-bijian, ikan, ya, ikan salmon misalnya, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dan yang kedua adalah kelompok makanan fungsional tradisional yang diolah sesuai dengan kekayaan kebudayaan kita yang secara turun-temurun. Misalnya saja ada beberapa macam minuman yang dibuat dari kunyit, dari asam, jamu, teh, ya, atau makanan-makanan fermentasi seperti misalnya dadi, kefir, tempe, tempoyak, oncom, bekasang, ikan peda, dan lain-lain. Ini yang merupakan kekayaan tradisional kita terkait dengan makanan fungsional.
Dan pangan fungsional ketiga adalah pangan fungsional modern, yaitu pangan-pangan fungsional yang diolah sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi, baik itu berupa fortifikasi, suplementasi, maupun nanti juga pengayaan, ya, enrichment. Dan mekanisme dari berbagai zat bioaktif yang terkandung di dalam kelompok-kelompok bahan makanan tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan untuk surface barrier dan mengaktifkan innate dan adaptif imun sistemnya. Nah, kita lihat contoh bahan makanan fungsional yang dapat meningkatkan kemampuan sistem surface barrier kita tadi. Nah, ada dua istilah yang biasanya digunakan tertukar-tukar di masyarakat. Ada istilahnya probiotik dan ada istilah prebiotik. Ya, jadi yang kuncinya adalah bedanya antara O dan E tadi. Kalau O ini adalah mikroorganismenya atau makhluk hidupnya, probiotik, mikroorganisme yang biasanya adalah dari kelompok bakteri, yaitu kelompok bakteri yang baik atau good bacteria. Sedangkan yang dimaksud dengan prebiotik ini adalah makanan dari si probiotik tadi. Artinya komponen-komponen atau senyawa-senyawa yang berasal dari makanan yang menunjang berkembang biaknya si bakteri baik ini di dalam tubuh. Ya, seperti misalnya nanti berbagai macam serat dari sayuran, buah, ya, yang kita makan sehari-hari. Itu termasuk ke dalam prebiotik. Jadi jangan tertukar antara probiotik dan prebiotik. Nah, contoh dari prebiotik, ya, probiotik, ya, probiotik ini yang banyak sekali beredar di masyarakat kita adalah seperti misalnya yogurt, kefir, dan dadi. Sementara untuk yang fermentasi yang lain seperti misalnya kimchi, sauerkraut atau kombucha, ini biasanya kalau kimchi di Korea, sauerkraut dan kombucha di daerah-daerah luar, ya. Nah, ini biasanya makanan-makanan ini dibentuk melalui atau diproses melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri-bakteri baik, misalnya dari kelompok Lactobacillus, Bifidobacterium, dan kelompok ragi seperti misalnya Saccharomyces boulardii, ya. Dan ini merupakan bakteri-bakteri baik yang berguna untuk saluran pencernaan kita, termasuk nanti di dalamnya sebagai bakteri yang akan memberikan fungsi tambahan terhadap imun sistem kita. Nah, kemudian kalau kita lihat literatur Bapak dan Ibu, jadi sudah banyak literatur. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau punya kesempatan connect ke beberapa jurnal yang tersedia secara online. Saya kemarin menemukan terkait dengan prebiotik. Di sini dijelaskan tentang definisi, jenis, sumber, mekanisme kerjanya, dan aplikasinya secara klinis. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mendalami, silahkan dicari rujukan ini. Nah, ini adalah beberapa contoh bahan makanan yang untuk surface barrier tadi, dadi, ya, ini adalah pangan tradisional dari Sumatera Barat. Kebetulan dulu waktu saya mengambil S1 teknologi pangan di IPB, saya meneliti tentang dadi. Jadi kita waktu itu mengembangkan kultur dadihnya dari kita isolasi dari dari tabung yang dibuat dari bambu ini, karena secara tradisional ini dibuat dari bambu, tapi pada saat saya di S1 dulu, saya coba untuk menggantinya dengan Erlenmeyer atau wadah kaca, tetapi bakterinya kita ambil dari, kita isolasi dari si bambu ini. Tetapi pada saat itu memang hasilnya secara organoleptik tidak sebagus kalau kita membuatnya dengan menggunakan bambu. Artinya di sini pembuatan dadi secara tradisional itu tetap memberikan kualitas yang lebih baik secara organoleptik ketika kita menggunakan wadah yang lain. Dan ini merupakan salah satu pangan tradisional yang mengandung lactobacillus alami yang berasal dari bagian dalam dari si bambu ini, begitu. Dan kemudian ada yogurt yang kami kembangkan juga, ini teman-teman di Poltekkes Padang tahun lalu mencoba untuk mengembangkan yogurt dengan memanfaatkan bengkuang. Bengkuang ini adalah pangan lokal juga kita di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Dan kita ingin mengambil di sini inulinnya. Ya, inulin itu adalah serat yang dikandung oleh
si bengkuang ini yang mempunyai efek positif terhadap sistem imun tubuh, dan alhamdulillah sudah ada produknya yang kita dapatkan dan sudah diteliti. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berminat untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana proses pembuatan yogurt ini, nanti silakan menghubungi para peneliti kita di Poltekkes Kemenkes Padang, yaitu Ibu Eva Yunirita dan Bapak Andra Fikar. Nah, kemudian ini kefir, Bapak Ibu. Kefir ini memang aslinya bukan dari makanan tradisional kita, tetapi dia dari Tebet asalnya. Ini merupakan produk susu yang difermentasi dengan lactobacillus dan gabungannya dengan Saccharomyces atau ragi tadi. Jadi kalau kita lihat ini bentuk biangnya itu adalah seperti nasi, Bapak Ibu. Jadi nasinya ini adalah dari Saccharomyces-nya yang berkembang biak, dan di dalam matriks Saccharomyces ini terdapat bakteri-bakteri lactobacillus. Jadi kalau dibandingkan dengan yogurt biasa, bakteri yang terdapat pada kefir ini jauh lebih kaya. Dan saya menemukan beberapa penelitian yang sudah membuktikan efek gizi dan kesehatan dari minum kefir yang secara rutin ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin tahu lebih banyak, juga nanti bisa merujuk kepada literatur yang saya tayangkan. Ini adalah dalam Nutrition Research Review pada tahun 2017 yang mengupas tentang susu kefir, ya. Jadi aspek gizinya, mikrobiologi, dan aspek kesehatannya. Nah, kemudian ini adalah dari buku yang diterbitkan oleh Balitbangkes tadi, banyak sekali bahan-bahan pangan fungsional yang dimuat di situ, dan secara garis besar dikelompokkan di dalam kelompok herbal, seperti misalnya jahe, kunyit, temulawak, kayu manis, teh, kayu secang, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah minyak kelapa murni atau kita sebut dengan VCO. Dan kemudian ada juga minyak zaitun. Kemudian pangan pokok seperti misalnya beras merah, beras hitam, ubi jalar ungu, tempe, kacang hijau, dan lain-lain. Dan produk-produk hortikultura seperti bawang putih, bawang merah, jambu biji, manggis, jeruk, cabai, paprika, tomat, stroberi, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin melihat secara detail tentang bahan-bahan pangan ini, silakan nanti download bukunya, kemudian jadikan itu sebagai buku saku, sebagai tambahan informasi terkait dengan pemilihan bahan makanan kita nanti di rumah tangga. Ini saya ambilkan dari buku tersebut. Misalnya saja jahe, dia mengandung komponen bioaktif volatil, ya. Jadi komponen bioaktif yang bersifat menguap, seperti misalnya minyak atsiri yang disebut dengan curcumine, ya, mikrin, zinjibren, dan beta pelandrin, ya, dan non volatil atau senyawa-senyawa yang tidak menguap seperti misalnya gingerol dan sagol yang memberikan rasa pedas terhadap jahe. Jadi kalau rasa pedas itu disebut dari senyawa gingerol dan sagolnya ini. Nah, sudah banyak juga studi-studi baik secara in vitro maupun in vivo yang meneliti tentang kaitan antara jahe dengan efeknya terhadap kesehatan. Jadi dari uji-uji tersebut disampaikan bahwa ekstrak jahe memiliki aktivitas biologis, diantaranya sebagai anti-inflamasi, antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan juga termasuk imunomodulator dan antivirus. Ya. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini merupakan rempah yang juga digunakan oleh hampir seluruh masyarakat kita di Indonesia, dan senyawa bioaktif yang utamanya itu adalah senyawa kurkumin, Bapak Ibu. Jadi setiap 100 gram kunyit itu mengandung 3-5% kurkumin. Nah, kurkumin ini efeknya apa? Dia berfungsi sebagai imunomodulator, yaitu berkaitan dengan reseptor yang tadi, reseptor ACE2 tadi, yaitu reseptor protein SARS-CoV-2 tadi, ya, melalui ikatan yang disebut dengan domain protease, ya. Nah, jadi dia berpotensi untuk menghambat berikatnya si virus ini dengan reseptor tadi. Jadi digagalkan oleh si kurkumin ini. Nah, oke, kemudian berikutnya adalah temulawak.
ya, termasuk juga ke dalam kelompok herbal, ya, bumbu ini. Nah, temulawak ini mengandung juga senyawa kurkumin, ya, seperti pada senyawa kunyit, ya, serta komponen bioaktif lainnya yang disebut dengan santrorizol, ya, yang memiliki aktivitas terhadap bakteri dan jamur patogen. Nah, secara tradisional temulawak sudah digunakan sebagai bahan untuk pembuatan jamu, ya, yang berfungsi sebagai meningkatkan nafsu makan, pereda nyeri lambung, obat sariawan, meningkatkan produksi ASI, ya, mengobati gangguan saat haid, ya, membersihkan wajah dan bakteri penyebab jerawat. Nah, dalam pengobatan modern, temulawak memiliki manfaat sebagai anti hepatitis, anti karsinogenik, anti mikroba, antioksidan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian herbal yang lain seperti misalnya yang banyak juga kita konsumsi di Indonesia adalah dari kelompok teh, terutama dari teh hijau atau green tea. Nah, teh hijau atau green tea ini mengandung bioaktif yang kita sebut dengan senyawa flavonoid, terutama di dalamnya adalah theanin dan epigalokatekin. Jadi senyawa-senyawa flavonoid yang memiliki efek utamanya sebagai antioksidan. Kemudian ada sirih, ya, ada sirih dan sirih senyawa yang dikandungnya sama sebetulnya Bapak Ibu dengan bahan pangan yang lain seperti misalnya senyawa-senyawa flavonoid, polifenol dan juga minyak sirih, ya. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, ekstrak daun sirih merah sebanyak 10 mg, 30 dan 100 mg diketahui bersifat sebagai imunomodulator dengan meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag, ya. Jadi dia mengaktifkan sel-sel dari innate immunity kita. Dan sebagai pencegah COVID-19, sirih berpotensi menurunkan risiko pada orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes, ya. Oke, kemudian berikutnya ada minyak kelapa murni yang disebut dengan virgin coconut oil atau VCO. Nah, VCO ini Bapak Ibu, ini mengandung yang kita sebut dengan chain fatty acid, ya, medium chain fatty acid, artinya asam lemak yang memiliki rantai sedang, ya, rantai sedang. Nah, dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan lemak jenuh yang lainnya karena rantai molekulnya yang lebih pendek dan molekulnya lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diserap dan dimetabolisme oleh tubuh. Dan asam lemak seperti misalnya laurat, kaprat, dan kaprilat diketahui memiliki potensi sebagai antimikroba. Nah, ini ya bahan makanan yang termasuk ke dalam bahan makanan pokok seperti misalnya beras merah dan beras hitam, ya. Dan di beberapa bagian masyarakat kita ini sudah mulai menjadi tren, terutama nanti orang-orang yang bermasalah atau mengalami masalah penyakit diabetes mellitus atau masalah penyakit-penyakit kardiometabolik lainnya. Di mana di sini beras hitam dan beras merah ini mengandung senyawa antioksidan, ya, yang dari kelompok antosianin, ya, karena dari warnanya ini, yaitu yang berwarna ungu gelap seperti ini. Dan di samping itu dia memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya ketika dia dikonsumsi, dia akan meningkatkan kadar glukosa kita secara perlahan dan ikut mengontrol laju pertambahan glukosa bagi orang-orang yang dengan penyakit diabetes mellitus. Dan penelitian tentang tentang beras merah ini juga sudah banyak diteliti dan dipublikasi. Salah satunya adalah penelitian yang saya ambil dari European Journal of Nutrition. Ya, ini merupakan penelitian randomized clinical trial di mana dia ingin melihat efek dari beras beras hitam atau beras merah yang digerminasi atau dikecambahkan. Katanya di sini bahwa beras merah bisa meningkatkan kesehatan mental, ya, dan imunitas pada masa menyusui.
Jadi efeknya sangat baik tentunya bagi orang-orang terutama dengan pada kelompok-kelompok beresiko, ya. Nah, kemudian kedelai dan olahannya. Ini juga salah satu bahan pangan unggulan kita, ya, yang hampir seluruh masyarakat kita sudah mengenal bahan pangan ini, yaitu terutama tempe, ya, sebagai olahan kedelai. Nah, di dalam kedelai dan hasil olahannya, senyawa bioaktif yang menjadi andalan itu adalah isoflavon, ya, isoflavon, dan juga seratnya yang berfungsi sebagai prebiotik tadi, ya. Dia memiliki potensi sebagai hipolipidemik, yaitu mengontrol kadar lemak darah, terutama nanti yang berhubungan dengan kolesterol. Kemudian anti hipertensif, anti kanker, anti inflamatori, antioksidan, dan sebagai pengatur imun, ya. Kalau kita lihat penelitian-penelitian yang terkait dengan kedelai dan tempe ini cukup banyak, Bapak Ibu. Saya kemarin mencoba untuk men-search di PubMed saja, satu database penelitian saja. Ada 28 penelitian randomized clinical trial, yaitu uji coba yang melihat efek dari kedelai dan tempe terhadap sistem imun, ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa, kalau tertarik silahkan mencari sendiri nanti. Salah satunya itu adalah yang dipublish di Nutrient, ini adalah jurnal yang bereputasi, yaitu Soybean Bioactive Peptides and Their Functional Properties. Jadi dijelaskan apa saja komponen bioaktif, terutama yang dari peptida pada kedelai, dan apa saja fungsi dari fungsi fungsional yang dikandungnya. Bawang putih, ya, Pak Moderator, waktu saya masih ada. Halo. Ya, halo Pak, Halo. masih ada. Oke. Iya Pak, silakan lanjutkan, ya. Ya. Nah, selanjutnya bawang putih. Bawang putih ini merupakan bumbu yang kita gunakan sebagai bumbu dasar, ya. Termasuk nanti juga bawang merah sebetulnya sama. Nah, ternyata bawang putih ini memiliki komponen aktif yang termasuk ke dalam kelompok senyawa-senyawa organosulfur, yaitu senyawa-senyawa organik yang mengikat sulfur, ya, dan senyawa-senyawa flavonoid, ya, flavonoid yang itu dalam bentuk quercetin. Nah, beberapa literatur menyatakan bahwa komponen aktif dari bawang putih ini dapat menghambat virus, ya, berbagai penyakit. Misalnya saja penyakit Ebola, influenza, ya, kemudian termasuk di HIV, ya, herpes, kemudian beberapa penyakit yang berkembang di daerah Eropa. Nah, komponen aktif pada bawang putih ini juga berfungsi sebagai antibakteri, anti hiperlipidemia, kemudian anti tumor, anti kanker, dan juga sebagai imunoregulatory. Nah, sama seperti tempe tadi, saya juga mencoba kemarin men-search literatur atau penelitian-penelitian yang mengupas tentang efek bawang putih terhadap kesehatan. Jadi kata kunci yang saya gunakan itu adalah garlic, bawang putih, dan imun, ya. Imun ini bisa immunity, imunitas, dan lain sebagainya. Jadi imun, ya. Dan saya filter dengan khusus untuk penelitian-penelitian yang eksperimen atau randomized clinical trial. Ada sebanyak 20 artikel yang saya temukan di sini di PubMed saja. Tentunya dengan database yang lain akan memberikan hasil yang akan lebih banyak, ya. Tapi PubMed merupakan salah satu database yang cukup representatif jika kita ingin mencari rujukan literatur yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang saintifik, ya. Jadi banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa tadi si bawang putih ini memiliki efek-efek fungsional sebagai antibakteri, anti lipid, ya, anti kanker, dan lain sebagainya. Nah, dari kelompok buah-buahan banyak sekali jenisnya, Bapak Ibu. Saya tidak ingin mengupasnya satu-satu, jadi Bapak Ibu nanti silakan saja buka buku dari Balitbangkes, di sana dijelaskan semuanya. Ada beberapa kelompok buah-buahan yang memiliki potensial sebagai imunomodulator karena kandungan vitaminnya yang pertama, kemudian mineralnya, dan senyawa-senyawa bioaktif terutama nanti dari kelompok flavonoid. Di antaranya adalah jambu biji yang mengandung tinggi vitamin C, ya. Kemudian jeruk juga mengandung tinggi vitamin C, stroberi, tomat, ya, mengandung vitamin A, ya, dalam bentuk karotenoid, termasuk di sini pepaya. Selain mengandung karotenoid, dia juga mengandung potasium, kemudian enzim papain, ya. Dan kalau kita lihat bukti-bukti ilmiah
dampak kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran terhadap imun ini cukup banyak. Ya, saya menemukan kemarin di PubMed itu sebanyak 52 artikel dalam bentuk clinical trials. Jadi buah dan sayur. Jadi Bapak dan Ibu, harusnya kita bersyukur, tidak perlu sebetulnya kita gusar dengan keadaan yang ada sekarang. Sebetulnya di sekitar kita banyak sekali bahan-bahan makanan yang sangat potensial kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, asalkan kita mau mengkonsumsinya. Kebanyakan kita masalahnya itu adalah di pola konsumsi yang tidak mengikuti anjuran-anjuran seperti yang ada di pedoman gizi seimbang atau PGS kita. Nah, ini berbagai sayuran seperti misalnya cabai, paprika, daun kelor, wortel, brokoli, dan labu kuning. Ini juga merupakan bahan-bahan pangan yang super luar biasa. Ya, seperti misalnya daun kelor ini sekarang banyak diteliti orang karena selain dari komponen flavonoidnya, dia juga mengandung serat yang cukup baik, mengandung kalsium, ya, dan sekarang sudah mulai dienkapsulasi, ya. Brokoli juga begitu, ini mengandung berbagai macam vitamin, mineral, vitamin khususnya yang vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, dan mineral-mineral seperti zinc, Fe, ya, kalsium, yang berfungsi di dalam proses metabolisme tubuh kita. Baik, nah ini salah satu makanan tradisional kita yang dari fermentasi asam durian. Kalau di Palembang barangkali atau di Sumsel lebih dikenal dengan nama tempoyak, tapi kalau di Padang kami menyebutnya sebagai asam durian. Ini adalah produk pangan sebetulnya dari olahan daging durian yang biasanya tidak dikonsumsi, artinya mungkin sudah disimpan 2 hari sehingga tidak enak lagi. Nah, kemudian diasamkan. Tetapi proses fermentasinya tidak menambahkan bakteri Lactobacillus secara secara dalam bentuk kultur, tapi dia terbentuk secara alami dari proses fermentasi itu tadi. Dan makanan ini diolah dalam bentuk dengan bahan pangan lain seperti misalnya dalam bentuk gulai, pepes, atau dalam bentuk sambal. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita di International Life Science Institute, ILSI di Jakarta, yaitu oleh Saudara Susanto dan kawan-kawan. Jadi dari percobaan in vitro katanya, in vitro ini baru menggunakan pada level sel saja, jadi belum ke manusia ataupun dalam bentuk hewan coba, bahwa tempoyak atau asam durian ini memiliki potensi sebagai imunostimulan, yaitu dia nanti menstimulasi aktifnya sel-sel makrofag, ya, sehingga memberikan sinyal kepada sel-sel lain untuk melakukan perlawanan terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, mungkin untuk jenis bahan pangannya saya cukupkan demikian. Masih banyak bahan pangan yang lain kalau kita mau bahas satu-satu. Tetapi pada sesi ini yang pesan yang ingin saya sampaikan adalah beberapa tips untuk konsumsi pangan fungsional. Nah, konsumsi pangan fungsional ini merupakan tidak perlu dibuat suatu hal yang keharusan yang di luar kebiasaan. Jadikanlah konsumsinya itu sebagai bagian dari diet normal kita, ya, dengan tetap berpedoman pada prinsip gizi seimbang. Misalnya di dalam prinsip gizi seimbang, Bapak Ibu, kita sudah diatur porsi sayuran dan buah itu minimal, misalnya untuk sayuran itu 3-4 porsi. Buah itu 2-3 porsi. Sepanjang kita mengkonsumsi sesuai anjuran itu, maka yang tadi berbagai senyawa bioaktif yang kita butuhkan di dalam proses tahan tubuh kita akan tercukupi dengan baik. Artinya kita tidak perlu lagi melihat bahan-bahan lain atau mencari secara khusus bahan lain, mengolahnya sedemikian rupa untuk sehingga merepotkan, ya. Kita sekarang ini mengkhawatirkan seperti misalnya bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, kunyit itu mulai langka di pasaran karena orang buru makanan tersebut, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Betulnya tidak perlu demikian, cukup seperti biasa saja menggunakan bahan-bahan makanan itu dalam bumbu misalnya, itu sudah memberikan protektif yang cukup baik untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua, kenali komponen bioaktif yang diinginkan, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi tubuh kita nih lagi apa nih sekarang, apakah kita lagi nggak fit nih, atau kita mungkin lagi penyakit tertentu. Nah, kira-kira dengan kondisi begini, gizi apa yang kurang? Umumnya tadi kan dari kelompok-kelompok bahan makanan sumber antioksidan. Umumnya itu adalah sayuran, buah, dan lemak yang baik. Seperti misalnya tadi minyak VCO atau mungkin minyak zaitun dan lain sebagainya.
Nah, jadi kenali dulu kondisi tubuh kita. Kemudian perhatikan padu padan dalam menu makanan, Bapak dan Ibu. Artinya begini, banyak sekali senyawa-senyawa bioaktif tadi, terutama dari yang senyawa-senyawa yang menjadi serat larut, ya, dan senyawa-senyawa flavonoid, apabila dikonsumsi dengan bahan makanan sumber mineral, misalnya katakanlah susu, kemudian kita campurkan dengan teh atau kopi misalnya, atau coklat misalnya, maka sebagian kalsium yang dikandung oleh susu tadi ini akan berikatan dengan senyawa-senyawa bioaktif yang ada pada teh atau kopi tadi, sehingga penggunaannya, penyerapannya menjadi tidak maksimal, ya. Jadi perhatikan hal tersebut. Kalau bisa, misalnya kalau Bapak Ibu tetap mau mengkonsumsi misalnya katakanlah jahe, kunyit sebagai minuman, ya, minuman fungsional misalnya, minumlah pada waktu sela-sela makan, sehingga komponen zat gizi utama yang dikandung oleh makanan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh, dan komponen-komponen bioaktif yang berasal dari pangan fungsional itu juga bisa diserap dengan baik. Jadi tidak ada interaksi yang merugikan, ya. Kemudian hindari cara pengolahan yang banyak berpengaruh terhadap kerusakan komponen bioaktif, seperti misalnya pemanasan, pengeringan dengan sinar matahari. Jadi perlu kita ketahui bahwa komponen-komponen bioaktif tadi, terutama yang bersifat sebagai antioksidan, itu sifatnya sangat labil. Dia akan rusak apabila terkena panas, terkena logam, terkena udara, atau terkena air. Ya, jadi kita coba meminimalkan pengolahan yang berlebihan untuk bahan-bahan makanan itu. Seperti misalnya sayuran dan buah, kalau bisa dimakan segar, lebih baik kita makan segar. Kalau memang membutuhkan pengolahan, misalnya seperti misalnya brokoli, nggak mungkin kita makan segar begitu ya. Nah, mungkin cukup di blanching beberapa menit saja sehingga teksturnya kuman-kuman patogennya mati, kemudian teksturnya berubah jadi lunak, ya sudah. Jangan sampai terjadi perubahan warna yang mencolok gitu. Kemudian batasi penggunaan gula, garam, lemak dalam pengolahan pangan fungsional. Jadi kalau mau mendapatkan efek baiknya, hindarkan penambahan gula, garam, dan lemak yang berlebihan di dalam pengolahannya. Misalnya kalau kita bikin kunyit asam, atau misalnya bikin jamu, rasa pahitnya ada, kemudian kita tambahkan gula. Nah, sehingga dengan penambahan itu, efek dari antioksidan dan antiinflamatorinya tadi itu justru akan berkurang, Bapak Ibu. Jadi, tujuan kita mengkonsumsinya jadi percuma gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dan mungkin sebagai pesan terakhir dari sesi ini, dapat kita simpulkan bahwa pangan fungsional adalah kelompok pangan yang memberikan efek baik atau efek menguntungkan tambahan terhadap kesehatan selain zat gizi esensial yang dikandungnya. Kemudian tidak hanya dapat mencegah kekurangan zat gizi tertentu, pangan fungsional memiliki potensi untuk meningkatkan sistem imun tubuh melawan penyakit, serta menunjang proses tumbuh kembang yang normal. Cuman tadi, sekali lagi, klaim-klaim yang beredar di masyarakat tentunya harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang sudah melalui kajian secara saintifik. Kemudian terakhir, konsumsi pangan fungsional sebagai bagian dari diet normal, ya, jadi tidak perlu mengkonsumsi secara berlebihan, ya, dengan tetap menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Ya, 4 pilar itu konsumsi makanan yang beragam, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, aktivitas fisik secara rutin, mengontrol berat badan. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa status gizi kita itu juga dipengaruhi oleh hal-hal di luar makanan kita. Oleh sebab itu, keempat pilar gizi seimbang itu harus sejalan kita lakukan dalam rangka upaya kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan COVID-19 ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Moderator. Mungkin kalau ada waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gusnedi untuk materi yang sangat luar biasa. Kami panitia ikut menyimak dan banyak belajar dari materi yang Pak Gusnedi sampaikan. Ada beberapa ekspresi juga dari peserta yang kami perhatikan. Insya Allah materinya cukup mudah dipahami, sangat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bekal di tengah kondisi pandemi seperti ini. Selanjutnya kepada seluruh peserta, kami buka room chat-nya. Bapak Ibu boleh bertanya lewat fasilitas chat, nanti akan kami seleksi untuk kemudian kami sampaikan kepada pembicara kita, ataupun boleh hands up, ya, nanti kami
aktifkan juga, kami perbolehkan untuk bertanya langsung supaya ada interaksi di grup. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh tanya langsung nggak, Mas? Ibu Herviana Vera Zuma ya. Baik, boleh Ibu. Kami silakan untuk penanya pertama. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Gusnedi. Saya tadi kan sempat lihat ya bahwa Bapak adalah salah satu pengurus ISNA. Nah, saya ingin menanyakan Pak, bahwa sekarang kan setelah perubahan dari WHO ya yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah airborne disease. Nah, untuk olahraga di pusat kebugaran Pak, apakah aman? Karena kan dia langsung COVID itu tidak akan bisa menyerang kita kalau barrier saluran pernafasan dan saluran cerna kita baik. Sementara kalau misalnya kita bergabung dalam satu kelas dan tidak memakai masker, karena kan olahraga tidak bisa pakai masker ya Pak. Nah, itu apakah efeknya akan baik? Sebaiknya jika ada klien yang bertanya apakah mereka tetap melanjutkan olahraga di pusat kebugaran atau tidak, baiknya gimana menurut pendapat Bapak? Nah, yang kedua Pak, untuk tentang prebiotik dan probiotik ya Pak, bagi kita orang sehat kan tentu bagus untuk kesehatan. Nah, bagaimana kalau pasien yang di rumah sakit Pak dengan PDP, apakah tetap bagus mengkonsumsi probiotik karena mereka kan dalam kondisi sakit? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Herviana. Ditanggapi mungkin Pak Gusnedi. Langsung saya jawab. Ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu Pak Herviana. Baik. Yang lain izin untuk ya Mas. Saya bertanya Mas. Ya, nanti kita satu-satu dulu ya. Silakan Pak Gusnedi untuk ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Herviana tadi. Yang pertama terkait dengan kegiatan olahraga di pusat-pusat kebugaran. Dikaitkan dengan isu adanya kemungkinan bahwa COVID-19 ini bisa sekarang ditularkan melalui udara. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa informasi terkait COVID-19 yang dapat ditularkan melalui udara ini masih menjadi perdebatan. Sampai hari ini belum ada approval dari WHO terkait hal ini, meskipun sebanyak 200 lebih ilmuwan sudah merekomendasikan untuk merubah statement oleh WHO terkait dengan sistem penularan COVID ini, tapi sampai hari ini belum di-approve. Dan tentunya kita selaku masyarakat awam belum bisa menerima ini sebagai suatu kebenaran sebelum ini betul-betul dinyatakan secara resmi oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Kalau kita di Indonesia tentunya nanti Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan pernyataan secara resmi tentang mekanisme penularan penyakit ini. Jadi artinya hal ini jangan disebarkan dulu kepada masyarakat awam sebelum kita betul-betul bisa pastikan bahwa si virus ini bisa ditularkan melalui udara. Karena sebelum ini memang secara kajian ilmiahnya ini virus ini hanya bisa akan berkembang biak apabila dia menempel kepada inang tadi. Karena dia selnya itu bukan sekompleks sel-sel kita yang makhluk hidup ya, karena dia baru akan mulai bereplikasi apabila dia menempel. Nah, kalau dia melayang-layang di udara artinya nanti dia akan mati. Ya, kan itu sebetulnya kenapa kemarin itu dinyatakan bahwa dia tidak bisa melalui udara, tetapi nanti memang betul droplet akan menyebar ke udara dalam waktu beberapa menit, kemudian nanti bisa menulari masuk ke saluran pernafasan orang yang berada dekat. Oleh sebab itu physical distancing bisa merupakan satu treatment yang sangat efektif dan menggunakan masker. Kemudian itu tadi menempel di daerah-daerah sekitar dan nanti kita pegang atau mungkin kontak dengan benda tersebut, maka akan masuk ke dalam saluran nafas atau saluran pencernaan kita. Nah, jadi untuk ini mungkin kita tunggu dulu kepastian dari lembaga-lembaga terkait apakah benar atau tidak. Nah, kemudian sampai saat ini dengan adanya kita memasuki pasca PSBB kemudian masuk ke dalam adaptasi kehidupan normal baru atau AKB, memang pusat-pusat kebugaran sudah mulai kembali dibuka, tetapi memang dengan peraturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, misalnya salah satunya adalah ketika masuk ke dalam pusat kebugaran, kita harus pastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat, yaitu dengan pengukuran suhu tubuh misalnya. Kemudian ketika berada di pusat kebugaran itu sendiri, memang dilema sebetulnya. Kalau
protokol kesehatannya memang mengharuskan orang pakai masker, terutama ketika berdekatan dengan orang. Hanya saja di pusat kebugaran kita menyarankan untuk diatur sedemikian rupa jarak antara satu orang dengan orang lain. Artinya volume orang yang masuk ke ruangan pusat kebugaran juga tidak boleh melebihi kapasitas. Artinya kalau satu orang dengan orang lain itu harus jaraknya minimal 2 meter misalnya, maka itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian memang tidak efektif kalau selama berolahraga kita menggunakan masker, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya memang kita menggunakan tanpa masker. Oleh sebab itu memang pada masa COVID ini terlepas dari banyaknya pusat-pusat kebugaran yang akan tutup dengan himbauan ini, lakukanlah olahraga ringan yang ada di rumah ya, di rumah. Artinya sekarang ini pun banyak kita bisa melakukan exercise seperti misalnya senam ringan atau peregangan dan lain sebagainya dengan melihat konten-konten yang ada di media online ya, dan kita ikuti, dan itu bisa kita lakukan secara rutin. Jadi himbauan saya memang kalau mau ke pusat kebugaran, pastikan di tempat kebugaran itu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk membatasi jumlah orang yang masuk, kemudian pengaturan jarak di dalam ruangan tersebut, dan kontak seminimal mungkin antara satu peserta dengan peserta lainnya. Ya, menggunakan masker selama berolahraga memang kalau bisa tidak dilakukan supaya nanti kita tidak menghirup kembali, karena kita begitu exercise maka nanti kita akan menghirup oksigen ya, kemudian mengeluarkan CO2. Ketika ada masker maka khawatirnya nanti CO2 yang kita keluarkan belum sempat lepas ke udara, kemudian nanti kita hirup kembali, sehingga memang itu tidak baik untuk proses respirasi kita. Kemudian terkait dengan penggunaan prebiotik, probiotik untuk orang sakit. Jadi sangat tergantung dengan kondisi sakitnya apa, Ibu. Jadi kalau misalnya sakitnya di daerah saluran pencernaan, misalnya katakanlah orang-orang yang penyakit dengan gastroenteritis, artinya orang-orang yang dengan sakit MAH, kalau istilah awamnya, artinya kan sangat rentan dengan kondisi asam. Nah, kita tahu bahwa produk-produk prebiotik ini selain probiotiknya sendiri, ada senyawa asam yang diproduksi pada proses fermentasi ini. Dan kita khawatirkan memang kalau memberikan probiotik pada orang-orang yang habis operasi atau apa, akan berdampak terhadap luka atau lesi yang ada pada saluran pencernaannya. Tapi bagi mereka misalnya dengan penyakit hiperkolesterol, ya, artinya yang tidak ada hubungannya langsung dengan kualitas dari saluran pencernaannya, kemudian orang diabetes mellitus atau orang-orang dengan stroke, ya, ini sangat baik ya dalam rangka membangun kembali flora usus yang sehat gitu. Jadi demikian jawabannya Mbak Epriana, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusnedi atas jawabannya yang cukup jelas, insyaallah. Mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Herfiana. Sebelum peserta lain mengajukan pertanyaannya, Bapak, ini ada satu pertanyaan yang sedari Bapak menyampaikan materi tadi, sudah memberikan pertanyaan dan coba kami sampaikan ya Pak ya, untuk bisa dijawab. Ya, pertanyaannya dari Pak Diego Armando. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi pasien COVID-19 usia remaja tanpa gejala terkait stres dan sistem imun. Karena ada pasien anak 15 tahun walau sudah diberikan diet beragam setiap harinya, namun pasien tetap nafsu makannya kurang. Apakah ini akibat virus COVID sehingga sistem imunnya menurun sehingga membuat pasien stres berakibat kurang nafsu makan, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Baik, kayaknya kalau dari namanya saya kenal nih sama Pak Diego. Rasanya alumni mahasiswa saya kayaknya. Ya. Baik Pak Diego, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik terkait dengan bagaimana kita menangani pasien COVID remaja yang termasuk dalam kelompok OTG ya, orang tanpa gejala ya, yaitu dengan yang termasuk kendala yang dirasakan adalah menurunnya nafsu makan ya. Jadi memang salah satu efek samping dari infeksi ini adalah nafsu makan yang sangat berkurang pada pasien COVID dan hilangnya sensor dari alat-alat indera pengecap kita ya. Jadi kalau makanan seenak apapun biasanya, kalau kita sudah terinfeksi COVID ini maka respon dari alat-alat indera pengecap kita itu kurang sensitif. Nah, jadi akhirnya tentu akan mengurangi nafsu makan dan akan mengurangi asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah,
pada kondisi-kondisi begini tentu sebagai ahli gizi, sebagai ahli gizi tentu karena hari ini topiknya adalah meningkatkan profesionalitas ya, jadi memang ahli gizi memang harus cerdik dalam mengatasi ini. Kalau pasien tidak bisa diberikan misalnya karena OTG sebetulnya kan makanannya makanan biasa saja ya, paling makanan lunak karena ada infeksi begitu. Tetapi kalau dengan makanan biasa, penanganan makanan biasa yang tidak bisa memberikan asupan yang cukup untuk si pasien, maka harus kita akali dengan makanan-makanan yang padat gizi, yang nutrien dense-nya tinggi, tetapi volumenya kecil dan mudah untuk ditelan. Misalnya katakanlah makanan-makanan yang tadi termasuk ke dalam kelompok functional food modern. Misalnya banyak sekali sekarang diformulasi seperti misalnya diabetasol atau makanan-makanan cair lainnya yang memang sudah diformulasi untuk memiliki zat-zat gizi yang lengkap, tetapi untuk mengkonsumsinya kita tidak perlu harus mengunyah lama atau menelan lama gitu ya. Jadi mungkin pilihannya itu Pak Diego, jadi tergantung kemampuan dari sistem perawatan yang ada, apakah memungkinkan untuk diberikan pangan fungsional yang diformulasi khusus tadi, atau di dalam obat-obatannya sendiri juga bisa dimasukkan senyawa-senyawa antioksidan seperti vitamin C, vitamin E sebagai bagian dari proses pengobatan COVID-19 ini yang berfungsi sebagai antioksidan. Demikian barangkali Pak Moderator jawaban untuk Pak Diego. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Ya. Tuh Pak Diegonya ada Pak, pakai masker Pak. Terima kasih Pak. Maskernya Pak, biar Pak Diego bisa melihat. Wah. Oh, Pak Diego dari mana? Oke. Tapi saya alumni PB juga Pak. Oh iya. Iya. Kebetulan saya punya satu alumni. Ya, satu alumni namanya juga Diego Armangos, persis sekali namanya, tapi ternyata orangnya berbeda. Oke. Ya, salam kenal Pak Diego ya. Iya, sama-sama ya. Baik, supaya inovatif dan interaktif, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, saya silakan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Gus Nedi. Mumpung Pak Gus Nedi menyempatkan waktunya bersama kita nih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk dan akan kami seleksi beberapa pertanyaan untuk kemudian disampaikan dan dijawab oleh Pak Gus Nedi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Belum ada. Kalau gitu saya akan bacakan, Pak Gus Nedi mohon dijawab. Ini pertanyaan dari Ibu Yulia Mariana. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan lain-lain mengandung berbagai komponen imunomodulator dan zat aktif bagaimana jika pengolahan bahan tersebut dicampur dengan bahan lain, misal minuman rempah seperti jahe dengan penambahan gula, masihkah efektif untuk meningkatkan imun Pak? Atau adakah zat yang menghambat imun sehingga zat tersebut sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan? Seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Yulia Mariana. Ya, tadi di dalam penyampaian materi sudah saya jelaskan bahwa salah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengolahan maupun konsumsi pangan fungsional ini, terutama yang termasuk dalam kelompok herbal atau rempah-rempah tadi, minimalkan penggunaan gula, garam, dan minyak. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Gula, karena kebiasaan masyarakat kita memang yang namanya minuman itu selalu kalau nggak manis itu tuh nggak dikonsumsi begitu. Nah, padahal kalau kita lihat tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan efek baik dari komponen-komponen bioaktif dari si pangan fungsionalnya. Nah, kalau dicampurkan gula, kita tahu gula ini nanti di dalam proses pencernaan dan metabolismenya merupakan salah satu zat gizi yang pro-inflamasi, Bapak dan Ibu. Jadi pro-inflamasi artinya kalau terjadi reaksi inflamasi maka dia akan memperparah keadaan itu. Dan di dalam proses pengolahan pun gula sebagian akan berikatan dengan komponen-komponen bioaktif tadi. Kalau dia sebagai antioksidan, maka nanti daya antioksidan itu akan berkurang gitu. Oleh sebab itu untuk gula murni upayakanlah untuk dibatasi seminimal mungkin. Kalaupun misalnya kita
mengandungkan rasa manis, barangkali nanti rasa manis bisa diambilkan dari bahan pangan lain yang sejenis, misalnya kayak madu misalnya. Itu akan jauh lebih baik ya daripada kita menambahkan gula yang murni. Ya, karena madu selain dia mengandung fruktosa, memberikan rasa manis, juga mengandung beberapa senyawa flavonoid yang juga berfungsi sebagai obat dan antioksidan. Jadi kalau bisa untuk gula ya dibatasi seminimal mungkin ya, karena memang fungsi yang kita dapatkan itu bukan hanya fungsi organoleptiknya, bukan enaknya saja, tetapi adalah fungsi fungsionalnya tadi atau efek baik tambahannya tadi itu. Jadi demikian barangkali Pak Moderator ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Gusnedi atas jawabannya luar biasa. Kepada seluruh peserta, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Gusnedi? Belum ada. Jika belum ada, kami ingin sampaikan 2 pertanyaan terakhir ini Pak. Mudah-mudahan bisa melengkapi sesi dari Pak Gusnedi. Baik, pertanyaannya pertama, ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang barusan Pak Gusnedi jawab. Pertanyaannya adalah, tadi Bapak mengatakan jika jahe, kunyit, serta probiotik termasuk pangan fungsional untuk meningkatkan imunitas. Bagaimana jika hal tersebut diberikan ke balita? Apakah aman untuk lambung dan ginjalnya? Yang kedua, Pak, pertanyaannya, saya mau bertanya jika pasien COVID-19 juga mempunyai penyakit penyerta lain, misalnya diabetes mellitus atau penyakit jantung koroner, bagaimanakah pengaturan dietnya, Pak? Mungkin 2 itu, Pak. Bisa maaf ya, yang kedua bisa diulangi pertanyaannya, Pak Moderator. Yang kedua apa pertanyaannya? Baik. Pertanyaan yang kedua adalah jika pasien COVID-19 juga mempunyai penyakit penyerta lain seperti diabetes mellitus atau penyakit jantung koroner, bagaimana pengaturan dietnya, Pak? Oke. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, pertanyaan terkait dengan penggunaan bahan-bahan pangan fungsional seperti jahe atau herbal yang lain, probiotik ya. Apakah bisa digunakan pada anak balita? Apakah tidak mengganggu lambung, ginjal dan lain sebagainya? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pangan-pangan fungsional ini kita jadikan bagian dari diet normal. Sepanjang konsumsinya memperhatikan proporsi makanan yang mengacu kepada pedoman gizi seimbang, ini kita pastikan dia aman. Karena balita pun sebetulnya itu mengkonsumsi membutuhkan berbagai zat gizi esensial, termasuk zat-zat gizi fungsional tadi, terutama nanti pada saat-saat kondisinya daya tahan tubuhnya lagi menurun begitu. Tetapi sekali lagi dijadikan sebagai bagian dari diet normalnya dia. Misalnya kayak berbagai macam sayuran dan buah tadi ini bisa kita jadikan kebiasaan pada anak untuk mengkonsumsinya, dijadikan sebagai apakah bagian dari snacknya dia atau mungkin bagian dari makanan utamanya dia gitu ya. Jadi sekali lagi sepanjang ini merupakan bagian dari diet normal untuk anak balita tersebut, saya kira ini sangat baik, termasuk di dalamnya tadi penggunaan senyawa-senyawa probiotik. Nah untuk balita ya saya ingat satu ini ya, ketika saya di Australia dulu, saya kebetulan punya anak balita, kemudian dibawa ke dokter karena flu yang sudah tidak sembuh-sembuh beberapa minggu. Dokternya tidak memberikan antibiotik. Tapi kalau di Indonesia kita anak demam tinggi 2-3 hari, kemudian batuk, gak sembuh, langsung diberikan antibiotik. Dokternya bilang apa? Anak Anda tidak perlu antibiotik. Anak Anda hanya perlu peningkatan sistem imunnya. Karena kalau diberikan antibiotik, maka yang mati itu bukan hanya si bakteri patogen atau organisme patogen penyebab penyakitnya, tetapi termasuk mikrobiota yang baik yang berada di dalam ususnya, begitu. Jadi dia sangat menyarankan waktu itu meskipun batuknya sudah lebih dari 2 minggu karena memang waktu itu cuaca dingin ya, nah dia tetap bertahan memberikan hanya vitamin C,
kemudian menyarankan banyak minum cairan, ya, makanan-makanan yang sehat seperti yang sayuran dan buahnya dibanyakin, ya, dan alhamdulillah akhirnya anak itu sembuh, tetapi dengan sistem imun pertahanan tubuh yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Artinya gut mikrobiotanya tumbuh dengan normal, kemudian dia punya adaptif imun sistem yang lebih baik untuk penyakit-penyakit tersebut di masa yang akan datang. Jadi tidak apa-apa Bapak dan Ibu, biasakan anak-anak kita mulai dari masa balita untuk makan sayuran, buah, kemudian menambahkan sedikit misalnya kayak perasan jahe atau kunyit atau mungkin juga VCO sendiri misalnya di dalam menu makanannya, ya, untuk menambah cita rasa juga boleh, sehingga tapi jangan diminumkan misalnya jahe diperas suruh anak minum, jangan. Jadi gunakan itu sebagai bagian di dalam menu makanannya dia tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaturan diet untuk pasien COVID-19 yang juga dengan penyakit penyerta? Ya, kita harus hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi sudah saya katakan, yang berada 5% di bawah, yaitu orang-orang yang dengan gejala berat, kemudian separuhnya berakhir dengan kematian, itu termasuk pada kelompok-kelompok yang disebutkan ini, yaitu kelompok-kelompok orang dengan komorbiditas, ya. Karena ini COVID-19, dia meninggalnya karena tadi gagal nafas, ya, artinya penyumbatan pada saluran pernafasan, bukan karena penyakit yang komorbiditas tadi, tetapi proses sampai dia tidak bisa bernafas itu akan dipercepat dengan adanya si penyakit tadi. Tadi saya sudah jelaskan pada saat penyampaian materi. Nah, oleh sebab itu dietnya bagaimana? Yang pertama, yang harus kita ingat bahwa si COVID-nya harus kita kendalikan dulu nih. Artinya dengan bantuan kayak ventilator, kalau memang kondisinya sudah kritis itu harus kita lakukan, ya, karena tidak mungkin si pasien ini akan survive kalau memang tidak dibantu secara medis untuk melonggarkan saluran nafasnya, artinya tentu dengan obat-obatan, dengan ventilator dan lain sebagainya. Tetapi untuk makanan dia, sebetulnya sama saja, sebetulnya kita tentunya memberikan diet yang sesuai, ya. Kalau COVID itu kan sebetulnya infeksinya. Kalau infeksi dietnya nggak terlalu ribet-ribet sebetulnya, teksturnya dilunakkan, kemudian bumbunya agak dikurangi supaya tidak bersifat merangsang saluran pencernaan, ya. Selebihnya komposisinya sama dengan makanan biasa. Tetapi nanti ketika dia berbarengan dengan orang-orang yang berpenyakit gula atau orang-orang yang berpenyakit jantung, maka kita harus perhatikan komponen zat-zat gizi yang memang kita khawatirkan memperparah penyakit komorbiditasnya ini. Seperti misalnya kalau orang-orang diabetes, tentu asupan karbohidrat, asupan terutama gula sederhananya perlu kita perhatikan, jumlah nasinya perlu diperhatikan, ya. Untuk orang-orang yang dengan penyakit hiperkolesterol atau penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, tentu selain asupan karbohidrat, tentu juga harus kita perhatikan asupan lemaknya. Jadi kita coba berikan lemak yang healthy oil. Jadi jangan sampai nanti makanannya digoreng lagi gitu, ya. Sehingga lemak yang masuk itu adalah lemak-lemak jenuhnya. Jadi perhatikan cara pengolahannya, bentuk makanannya, kemudian jumlah yang diberikan, ini perlu pengawasan ketat, ya. Biasanya kalau sudah sampai kritis tadi, makanan yang diberikan pilihannya tidak banyak, ya. Biasanya adalah makanan-makanan cair biasanya yang diformulasi khusus sesuai dengan kebutuhan si pasien. Demikian jawaban mungkin Pak Moderator. Terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Gusnedi untuk jawaban-jawaban terbaiknya. Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang yang belum bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf pada seluruh peserta karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Ini ada komen terakhir Pak dari Nova Puspitasari, bagus penjelasannya Pak. Jadi seluruh peserta mengapresiasi dan cukup puas dengan materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai dengan jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Terima kasih. Baik, Pak Gusnedi, boleh sampaikan closing statement sebelum Pak Gusnedi meninggalkan meeting room terkait webinar hari. Silakan, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Pertama, saya terima kasih atas undangan dari pihak penyelenggara. Kebahagiaan buat saya untuk ketemu Bapak Ibu sekalian yang luar biasa pada semangatnya pada hari ini. Saya tahu bahwa webinar hari ini tidak gratis, kemudian tetapi tetap dengan semangat, pesertanya cukup banyak, ya. Terakhir kemarin saya memberikan webinar di Padang, hostnya itu sampai 4.500 orang yang hadir, tapi memang kita tidak memungut bayaran.
dan alhamdulillah juga komennya juga sangat positif. Nah, salah satu yang pesan buat teman-teman gizi khususnya yang mendalami ilmu gizi dan bidang kesehatan, kalau teman-teman, bahwa memang tugas kita pada hari ini diperberat dengan adanya perkembangan COVID-19. Tetapi sekali lagi kita harus mengupdate ilmu kita, ya. Barangkali ilmu-ilmu yang terkait dengan prinsip-prinsip imunologi ini harus lebih diperdalami. Saya sendiri terus terang masih dalam proses belajar untuk memahami bagaimana interaksi antara imun dengan zat-zat makanan yang kita konsumsi, dan untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang ahli gizi tentunya ini tidak boleh kita abaikan. Jadi kita merupakan salah satu corong untuk mengedukasi masyarakat di luar sana, dan tentunya dengan updating ilmu-ilmu seperti ini akan sangat membantu kita nanti dalam menyampaikan informasi-informasi yang netral, informasi-informasi yang benar kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tidak terjebak pada informasi-informasi hoax yang banyak beredar di media massa. Demikian saja, tetap semangat, selamat bekerja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal kekurangan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya 3D Organizer mengucapkan kepada Pak Gus Nedi selaku pembicara kedua pada pagi hari ini.